Selamat datang di channel Kantohe TV. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan tonton video-video saya. Bagi yang belum, mohon dukungannya untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Subscribe itu gratis kok, dan supaya Anda yang lebih dulu tahu, kalau saya udah upload video terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen dan share videonya, agar lebih banyak orang yang bisa gabung dan baca cerita-cerita menarik ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke ceritanya. Bab 12. Rencana aksi. Bob dan Pete berpaling, memandang kelima nuri yang ada dalam sangkar masing-masing. Kelima-limanya nampak lesu, tidak kelihatan ada maksud untuk mengoceh. Pak Claudius meloncat bangkit, dihampirinya burung-burung itu, lalu dia berteriak-teriak. Ayo bicara, serunya, katakan padaku pesan. Yang diajarkan John Silver pada kalian, kalian dengar tidak, bicara. Burung-burung itu semakin merunduk, sedikit pun tak kedengaran suara mereka. Dia begitu terus, sejak memperoleh nuri yang pertama, kata Bu Claudius pada kedua remaja itu. Kerjanya cuma berteriak-teriak saja. Mungkin justru karena itu mereka malah tidak mau bicara, Pak, kata Bob. Burung nuri gampang sekali dikagetkan oleh perubahan serta bunyi-bunyi nyaring. Pak Claudius duduk kembali, aku memang kurang sabar, keluhnya. Tapi apalagi yang bisa kuperbuat, waktu semakin sempit, aku dikejar-kejar Huganai, orang yang sangat berbahaya. Dan setiap waktu lukisan gadis penggembala itu bisa ditemukan orang lain, aku sudah kehabisan akal. Kini berganti Pete yang membuka mulut. Kami mengetahui pesan yang diajarkan Pak Silver pada beberapa ekor dari burung-burung itu, katanya. Tapi kami tidak memahami maknanya. Mungkin Jupiter Jones sanggup, apabila kisah Anda tadi diceritakan padanya. Kenapa tidak kita tuliskan saja kalimat-kalimat yang sudah kita ketahui, usul Bob. Setelah itu kita lihat, mungkin ada yang bisa kita simpulkan. Usul itu baik sekali, Claude, kata Bu Claudius. Dari semula sudah kukatakan, para remaja ini pasti bisa membantu, asal kau tidak lagi memperlakukan mereka sebagai musuh. Tapi apa yang bisa kubikin selain begitu selama ini, keluh Pak Claudius. Bukti-bukti ya, sudahlah, aku sekarang benar-benar menyesal. Kita coba usul tadi, kalau ternyata ada gunanya dan kita berhasil menemukan lukisan itu, aku akan memberi hadiah $1000 pada kalian. Hui, seru Pete gembira. Ayo kita mulai saja, kau membawa buku notesmu, Bob. Ya ini dia, Bob mengambil buku notes serta sebatang pensil dari kantong. Sebelumnya, aku masih bisa menambahkan satu fakta lagi, kata Pak Claudius. Dalam suratnya, John Silver tidak cuma mengatakan bahwa pesannya terdiri dari 7 bagian, tapi juga disebutkan urut-urutannya. Dikatakannya, Little Bo Peep diajarinya mengucapkan bagian pertama, Billy Shakespeare bagian kedua, lalu Blackbeard bagian ketiga, Robin Hood keempat, Sherlock Holmes yang kelima, Captain Kidd bagian yang keenam, sedang Scarface bagian ketujuh. Itu besar gunanya, kata Bob. Sesaat ia sibuk mencatat, kemudian ditunjukkannya apa-apa saja yang sudah ditulisnya di atas selembar kertas yang disobeknya dari buku catatan. Ia menyusun urut-urutan itu sebagai berikut. Pesan John Silver, belum lengkap. Little Bo Peep, bagian 1. Little Bo Peep kehilangan domba dan tidak tahu ia harus dicari di mana. Hubungi Sherlock Holmes, Billy Shakespeare, bagian 2. To be or not to be, that is the question. Blackbeard, bagian 3. Aku Blackbeard si bajak laut, dan hartaku kupendam di tempat orang mati menjaganya terus. Yohoho dan tuat 1 botol. Robin Hood, bagian 4. Sherlock Holmes, bagian 5. Captain Kidd, bagian 6. Scarface, bagian 7. Aku tak pernah memberi kesempatan adil bagi si tolol. Nah 4 bagian sudah kita ketahui, kata Bob kemudian pada mereka yang berkerumun untuk ikut membaca catatannya itu. Dan ya, kebetulan kami tahu apa pesan yang diucapkan Blackbeard. Menurut perasaannya, saat itu sebaiknya tidak dikatakan bahwa trio detektif berhasil memperoleh burung beo itu, yang kini ada di markas besar. Begitu pula kita semua mendengar ucapan Scarface ketika Skinny Norris tadi keluar dari rumah itu sambil menentengnya. Nah, sampai disinilah usaha penyelidikan kita saat ini. Pak Claudius nampak bingung, tapi aku tidak mengerti, keluhnya. Bagiku, semuanya tanpa makna sama sekali. Nanti dulu, Claude, kata istrinya. Bu Claude kelihatannya lebih gigih daripada suaminya. Kalimat pertama, yang mengatakan Little Bo Peep kehilangan dombanya, rupa-rupanya menyinggung lukisan itu. Itu sindiran bahwa barang itu hilang, dan kita harus menemukannya kembali. Ya, mungkin, kata suaminya, tapi aku tak mengerti apa yang dimaksudkan dengan, hubungi Sherlock Holmes. Aku juga tidak, kata Bu Claudius. Tapi kita teruskan saja dulu dengan bagian kedua, kalimat yang diucapkan Billy Shakespeare. Wanita itu menoleh pada Bob dan Pete. Kalian tahu pasti kalimatnya betul begini? Pemiliknya yang terakhir mengatakan pada Claude, bahwa yang diucapkan Billy adalah, to be or not to be, that is the question. Pak Ventris saat itu mengira Pak Claudius dari polisi, ujar Pete menjelaskan. Karenanya ia malu mengatakan bahwa Billy bicara tergagap-gagap. Gagap, aduh, nuri gagap dijadikan petunjuk. Tidak, mustahil pesannya bisa ditemukan, kata Pak Claudius sambil berkeluh kesah. Kita tidak boleh menyerah, tukas istrinya. Bagian kedua itu memang sulit ditebak artinya, tapi bagian ketiga, kalimat yang diucapkan Blackbeard, kemungkinannya merupakan petunjuk mengenai tempat di mana lukisan itu disembunyikan. Di tempat orang mati menjaganya terus, kata Pak Claudius sambil menyeka keringat yang membasahi mukanya. Kedengarannya seperti yang dimaksudkan suatu pulau perompak. John Silver memang menggemari cerita-cerita tentang bajak laut serta harta karun. Oleh karena itu pula ia memilih nama samaran John Silver. Kedengarannya memang seperti pulau perompak, kata Bu Claudius sependapat. Atau mungkin barang lain, yang tafsirannya juga begitu. Itu perlu kita pikirkan benar-benar. Tapi coba lihat bagian ketujuh, kalimat yang diucapkan Scarface, kata Pak Claudius, lalu mengulang kalimat Scarface dalam bahasa Inggris. I never give a sucker on even break. Ini peribahasa Amerika dalam bahasa pergaulan yang kasar. Artinya orang yang berkata begitu tidak mau memberi kesempatan sedikit pun pada orang lain. Ya, itu kan bisa ditafsirkan sebagai pernyataan John, bahwa ia tidak bermaksud memberi kesempatan pada kita untuk berhasil menyibakkan teka-tekinya. Jika ketiga kalimat yang belum diketahui bisa kita peroleh, mungkin akan menolong menemukan kejelasan, kata Bu Claudius. Tanpa kalimat-kalimat itu, kurasa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mendapat akal, Pak, kata Bob dengan tiba-tiba. Akal apa? Tanya Pak Claudius.
Robin Hood, Sherlock Holmes, dan Captain Kidd sekarang kan sudah ada di sini. Jika kita bisa berhasil menyuruh mereka bicara, ketujuh bagian pesan itu akan kita ketahui. Dan setelah itu, mungkin Jupiter Jones bisa menarik kesimpulan daripadanya walau kita tidak berhasil. Tapi burung-burung itu tidak mau bicara, seru Pak Claudius. Lihat saja mana mau membuka mulut sedikit pun. Memang benar, burung-burung nuri itu merunduk dalam sangkar, tanpa menunjukkan gelagat akan mengoceh. Senor Sanchez waktu itu membantu Pak Silver melatih mereka bicara, kata Pete. Burung-burung itu sudah biasa dengan dia. Sewaktu ia menjual mereka, semuanya masih bicara. Mungkin dia akan mampu membujuk mereka supaya mau bicara lagi. Dan kalau ketujuh bagian pesan John Silver sudah kita ketahui, akan kita tanyakan pada Jupiter apakah dia bisa menduga makna kalimat-kalimat itu. Astaga, Pak Claudius tersenyum, lalu mulai tertawa senang. Diambilnya cari kertas yang berisi catatan Bob, lalu dikantonginya. Tentu saja Pak Sanchez bisa membujuk mereka supaya mau bicara. Wah, lukisan itu pasti akan sudah ada di tangan kita. Sebelum Huganai sempat kaget. Bab 13. Dikejar. Setengah jam kemudian mereka berangkat, naik truk. Pak Claudius yang mengemudikannya. Semua berperasaan riang. Pete dan Bob duduk di jok depan di samping laki-laki gendut itu. Kelima burung nuri juga dibawa. Sangkar-sangkar mereka disangkutkan pada batang yang melintang dalam bak belakang yang tertutup. Bu Claudius berada di situ, mengawasi burung-burung. Agak jauh juga perjalanan yang harus ditempuh dari tempat persembunyian suami istri Claudius di daerah perbukitan di belakang Hollywood, menuju tempat tinggal Carlos serta pamannya di dataran rendah dekat pantai. Tapi menurut taksiran, paling lambat menjelang sore mereka akan sudah sampai di sana. Truk sudah beberapa menit menyusur jalan berkelok-kelok dan sunyi menuruni bukit, ketika tiba-tiba terdengar Bu Claudius berseru dengan nada cemas dari bak belakang. Claude, baru saja aku memandang ke belakang lewat jendela ada mobil mengikuti kita. Mengikuti kita, laki-laki gendut itu melirik kaca spion. Aku tidak melihatnya. Masih di balik tikungan. Nah itu dia sekitar 1/4 mil di belakang kita. Yal, seru Pak Claudius. Sekarang aku melihatnya. Sedan besar berwarna kelabu. Kau yakin mobil itu mengikuti kita? Yakin benar sih tidak, jawab istrinya. Tapi kelihatannya begitu. Sedan kelabu, tanya Pete gelisah. Coba saya lihat. Tapi ia tidak bisa melihat lewat kaca spion yang terpasang. Akhirnya ia membuka pintu kabin yang ada di sisinya. Ia menjulurkan tubuh sambil menoleh ke belakang. Sementara pinggangnya dipeluk erat-erat oleh Bob. Saya tidak melihat, katanya. Tapi buru-buru disambung dengan seruan. Dia semakin dekati dan kelihatannya kayak mobil yang nyaris menabrak kita di jalan pekarangan rumah Pak Ventris. Huganai, seru Pak Claudius dengan kaget. Dia membuntuti kita. Apa yang kita lakukan sekarang? Jangan sampai tersusul. Sampai kita masuk ke sebuah kota, kata istrinya dengan tegas. Tapi yang ada di sini cuma bukit-bukit lengang, kata Pak Claudius. Kota terdekat 5 mil dari sini. Tapi aku akan berusaha sebisa-bisaku. Pedal gas dipijak lebih dalam. Truk tua itu semakin laju meluncur menuruni jalan berkelok-kelok di sela bukit. Ketika melewati suatu tikungan, di sisi jalan menganga jurang yang dalamnya sekitar 50-100 meter, dibatasi oleh pagar pengaman yang kelihatannya tidak kokoh. Truk menyerempet pagar itu lalu terdorong lagi ke tengah jalan. Bob dan Pete meneguk ludah berkali-kali. Jantung mereka berdebar keras. Huganai sudah dekat sekali di belakang kita, teriak Bu Claudius. Dia berusaha menyusul sekarang. Aku melihatnya di kaca spion, gumam. Suaminya, aku akan berusaha mencegahnya. Truk dikemudikannya ke tengah, di belakang terdengar bunyi tuter disertai suara rem mendecit-decit. Sedan kelabu yang nyaris berhasil menyusul, terpaksa mengalah. Truk terombang-ambing sambil terus meluncur menuruni bukit. Jalannya di tengah terus, sehingga sedan yang di belakang tidak bisa menyusul. Tapi di lereng berikut, tiba-tiba muncul sebuah truk diesel yang besar. Dan mereka langsung mengarah ke kendaraan itu. Awas, seru Bob. Pak Claudius membanting setir. Truk mereka minggir ke sisi yang benar, dan truk diesel meluncur dekat sekali di sebelah mereka. Masih sempat nampak pengemudinya yang melongo. Sedan kelabu juga dibanting ke kiri, untuk mengelakkan tabrakan dengan truk diesel itu. Tapi kemudian dengan tiba-tiba sedan melesat maju. Kini truk dan sedan berjejeran. Bob dan Pete yang berpegangan kuat-kuat di samping Pak Claudius, melihat ada 3 orang dalam sedan itu. Kecuali itu nampak pula seorang remaja. Pete mengenali tampang orang yang duduknya di sisi yang paling dekat dengan truk. Orang itu melambaikan tangan, menyuruh Pak Claudius berhenti. Dia itulah Huganai. Tapi Bob dan Pete juga mengenali tampang pucat yang dirapatkan ke kaca jendela pintu belakang sedan. Tampang seseorang bermuka kurus dan berhidung panjang, yang saat itu mencerminkan perasaan takut bercampur menang. Mereka melihat tampangnya Skinner Norris. Skinny Norris, tukas Pete. Awas nanti akan kuhajar dia. Tapi pada saat itu kemungkinan tersebut kecil sekali baginya. Mereka sampai pada suatu bagian jalan, di mana sisi tempat mereka dibatasi oleh tebing yang curam. Beratus-ratus meter di kaki tebing itu mengalir sebuah sungai kecil, dan dengan lambat tapi pasti, sedan kelabu mendesak truk semakin ke pinggir, mendekati jurang. Aku terpaksa berhenti. Rupanya Huganai bermaksud hendak mencelakakan kita, teriak Pak Claudius sambil menginjak pedal rem kuat-kuat. Truk berhenti beberapa senti saja dari tepi jurang. Sedang sedan juga dihentikan dekat sekali di sebelah truk sehingga mereka terjepit. Tidak bisa keluar. Laki-laki bangsa Prancis yang perlente itu tersenyum ke arah mereka, sambil mengepul-ngepukan asap cerutu. Ah, Claude, katanya berpura-pura ramah. Kebetulan kita berjumpa di sini. Ternyata Amerika Serikat toh tidak begitu luas. Kau mau apa, Huganai? Tanya Pak Claudius. Keringat membasahi mukanya yang pucat pasi. Nyaris saja kami celaka karena perbuatanmu. Omong kosong, sahut si Prancis. Aku tahu, kau pasti berhenti. Kalau tidak salah, kalian sedang mengangkut muatan berupa burung-burung nuri, ya? Aku suka sekali pada burung nuri. Karena itu biar aku saja yang mengangkut mereka. Adams, kau pergi ke bak belakang dan keluarkan burung-burung itu dari sana. Ya, Pak. Dan laki-laki bertubuh kecil yang tadi mengemudikan sedan turun dari mobil itu, lalu melangkah ke bagian belakang truk. Sesaat kemudian terdengar suara Bu Claudius memprotes. Biarkan dia mengambilnya. Olivia, seru Pak Claudius pada istrinya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pete dan Bob melihat istri laki-laki yang gendut itu menyerahkan 5 sangkar berisi burung pada laki-laki kecil yang berdiri di jalan. Mereka juga melihat bagaimana tampang Skinner Norris yang berseri-seri setelah bahaya berlalu. Anak ceking itu membuka kaca jendela sedan yang sebelah belakang. Hal, katanya mengejek, kayak begitu mau mengaku detektif. Penjahat malah dibantul. Bob dan Pete tidak mau mengacukannya. Sementara itu Adam sudah menerima kelima sangkar burung, dan diletakkannya di jalan di samping sedan. Bos, katanya, kita perlu tempat untuk kelima sangkar ini, dan anak itu cuma makan tempat saja.
Yak, kata Huganai, kau keluar. Keluar, Skinny Norris melongo, tapi aku kan membantu Anda. Sekarang sudah selesai, Lester, lempar anak ini keluar. Beres, bos, kata laki-laki ketiga yang ada dalam sedan. Orang itu badannya besar, bertampang jelek, potongan tukang pukul. Dengan gampang saja Skinny Norris didorongnya keluar, nyaris saja si ceking jatuh tersungkur. Skinny berpaling, menatap Huganai, kelihatannya kebingungan. Tapi Anda kan berjanji akan memberi hadiah $500, katanya, apabila aku berhasil menemukan jejak penjahat itu, serta membantu Anda menemukan burung-burung nuri. Kirim saja tagihan padanya, nak, kata Adam sambil nyengir. Sementara itu kelima sangkar burung sudah dimasukkannya ke dalam sedan. Hei, bos, kurang satu, yang hitam tidak ada. Oh ya, Huganai menjulurkan tubuh keluar mobil, sehingga mukanya merapat ke wajah Pak Claudius yang pucat. Claude, katanya dengan suara lirih tapi bernada mengancam, mana Blackbeard? Ketujuh-tujuhnya harus lengkap, untuk mengetahui pesan itu. Jadi kau ternyata memasuki tempat tinggalku dan membaca catatan itu. Tanpa disangka, ternyata laki-laki gendut itu berani juga. Dengan begitu kau mengetahui jejakku. Claude, ulang Huganai, mana Blackbeard? Aku harus memperoleh ketujuh-tujuhnya. Aku tidak tahu, teriak Claudius. Aku belum menemukannya. Kau tidak, tapi mereka, orang Perancis itu mengalihkan pandangannya, menatap Bob dan Pete. Mata laki-laki itu berwarna kelabu dingin. Menyeramkan, mereka sangat cerdik. Coba katakan padaku, di mana Blackbeard sekarang? Tidak ada pada kami, kata Bob dengan sikap menantang. Dia tidak bohong, Beo itu tidak ada pada mereka, tapi pada Jupiter. Jupiter yang menyimpannya di markas besar. Mata kelabu itu meneliti mereka sesaat, lalu melihat carik kertas yang terselip di kantong atas jas Pak Claudius. Pada kertas itu tertulis nama-nama ketujuh burung nuri serta kalimat-kalimat yang sampai saat itu sudah diketahui. Huganai menjulurkan tangannya, mengambil carik kertas itu dari kantong Pak Claudius. Kau biasanya sangat rapi dan teliti, Claude, kata Huganai dengan suara halus. Jadi besar kemungkinannya kertas ini penting. Jika dibacanya tulisan yang tertera di itu dengan gembira. 4 dari 7 bagian, sedang nuri yang 3 lagi sekarang ada pada kami, sehingga kami bisa menguraikan teka-teki pesan itu yang selengkapnya dengan tenang. Sampai berjumpa lagi, Claude. Sedan besar itu mulai bergerak, dan sesaat kemudian sudah lenyap lagi. Pak Claudius menyandarkan diri ke roda kemudi, mukanya pucat, seperti mayat. Ia mengerang. Ada apa, Claude? Tanya istrinya dengan cemas. Kau sakit? Lambungku lagi, kata laki-laki gemuk itu dengan napas terputus-putus. Penyakitku. Kambuh lagi, aku sudah mengkhawatirkannya, kau harus. Kita bawa ke rumah sakit. Bu Claudius meloncat turun dari bak belakang, bergegas-gegas menuju ke depan lalu duduk di belakang setir. Dengan hati-hati sekali didorongnya suaminya agak ke samping. Bob duduk di atas pangkuan Pete, supaya cukup tempat. Sementara itu Pak Claudius mengerang-erang terus sambil membungkuk. Tangannya ditekankan ke perut. Dia memang menderita penyakit lambung, kata Bu Claudius sambil menghidupkan mesin truk. Kalau keadaannya sedang gelisah, biasa kambuh lagi. Suamiku akan terpaksa berbaring beberapa hari di rumah sakit. Dipandangnya Pete dan Bob. Harap jangan ceritakan kejadian ini pada siapa-siapa, katanya. Sayangnya Huganai tidak ada urusan dengan polisi di sini, dan kita tidak bisa mengadukan dia. Kalau perkara ini sampai bocor, maka itu berarti persoalannya akan tersebar luas. Dan ada kemungkinan lukisan itu kemudian ditemukan orang lain, sementara Claude masih terbaring di rumah sakit. Tapi tentu saja jika kalian yang menemukan, tawaran hadiah tadi masih tetap berlaku. Tapi jangan ambil resiko bentrokan dengan Huganai, dia bisa berbahaya sekali. Mereka sudah melupakan Skinner Norris, tapi sebelum truk bergerak meninggalkan tempat itu, remaja bertubuh tinggi kurus itu sudah bergegas-gegas menghampiri, lalu memegang pintu kabin. Tunggu, serunya, kalian maukan membawa aku ke kota? Bu Claudius menatapnya dengan tajam, sehingga anak itu kecut melihatnya. Ayo masuk, tukas Bu Claudius. Aku ingin agar kau menceritakan bagaimana kau bisa sampai membantu Huganai. Ayo cepat, ceritakan. Begini, kata Skinny Norris dengan terburu-buru. Aku kebetulan sedang berjalan kaki di Rocky Beach ketika tiba-tiba ada mobil berhenti di sebelahku. Pak Huganai menyapaku. Ia bertanya apakah aku kenal dengan beberapa remaja yang naik sedan Rolls-Royce antik, yang nomornya berasal dari kota itu. Kukatakan, tentu saja aku kenal mereka. Skinny tersenyum kikuk ke arah Bob dan Pete. Mereka mengaku detektif, padahal dilihatnya kedua remaja itu menatapnya dengan mata melotot. Skinny terbata-bata. Pete membuka mulut. Teruskan, Skinny, katanya. Bilang saja. Kukatakan, kalian cuma 3 anak yang berlagak sok jadi detektif. Sedang Rolls-Royce itu bukan milik kalian, tapi cuma boleh memakainya selama beberapa waktu saja ketika memenangkan suatu sayembara. Kata Skinny cepat-cepat. Lalu Pak Huganai bertanya lagi, apakah ada di antara kalian yang akhir-akhir ini membeli paling sedikit seekor nuri? Khususnya yang berjambul kuning. Kukatakan, bisa saja itu kuselidiki. Pak Huganai memberikan nomor teleponnya, supaya aku bisa menghubungi dia. Katanya beberapa ekor nuri berjambul kuning yang jarang terdapat, dicuri orang. Dia menjanjikan aku hadiah uang sebanyak $150 untuk setiap nuri yang berhasil kutemukan. Kemudian ia pergi. Skinny menarik napas sebentar, mungkin terkenang pada hadiah yang kini melayang. Malam itu aku kebetulan pergi ke Hollywood. Secara kebetulan aku mendengar bahwa kalian mencari burung-burung nuri berjambul kuning. Kemudian aku memperoleh alamat di mana salah satu nuri itu berada. Setelah aku berjumpa dengan kalian di alamat itu, aku lantas menelepon Pak Huganai. Ia ramah sekali, katanya. Ia yakin kalian membantu seorang penjahat yang pekerjaannya mencuri burung-burung nuri yang istimewa. Tapi kalian mungkin tidak menyadarinya. Aku disuruhnya membuntuti kalian untuk melihat kemana kalian pergi. Aku berkeliling-keliling dengan mobil, sampai nampak Rolls-Royce kalian. Mobilku lantas kuparkir di balik tikungan. Aku mula-mula heran ketika Rolls-Royce pergi tanpa kalian. Tapi tak lama kemudian kulihat kalian muncul membawa seekor nuri dan naik ke truk ini. Lantas aku membuntuti kalian, sampai ku ketahui tujuan yang didatangi. Aku cepat-cepat pergi ke bilik telepon terdekat dan menelepon Pak Huganai lagi. Ia mengucapkan selamat padaku. Katanya aku harus menunggu dia dekat bilik telepon. Katanya ia akan menjemput aku. Dan setelah itu kami akan bersama-sama meringkus penjahat itu. Aku akan diberinya hadiah $500. Kemudian ketika ia datang, kami masih sempat melihat kalian berangkat lagi naik truk. Kami membuntuti dari belakang. Lalu, ya, aku tak mengira bahwa dia sendiri yang penjahat. Belum pernah Pete dan Bob melihat tampang Skinny sekonyol saat itu. Yah, cuma itulah yang bisa kuceritakan, kata Skinny dengan gelisah.
Itu sudah cukup bagiku. Sekarang keluar, bentak Bu Claudius. Dari sini kau boleh jalan kaki. Skinny merosot turun dari truk. Ia gemetar ketakutan. Berkat ulahmu, anak muda, sekarang aku harus mengantar suamiku ke rumah sakit. Karena kau, seorang penjahat berbahaya akan bisa menemukan lukisan yang sangat berharga. Nada suara Bu Claudius tajam mengiris. Pikirkan akibat perbuatanmu itu sambil berjalan kaki pulang. Truk mulai bergerak meninggalkan Skinny Norris yang berdiri di tengah jalan. Tampangnya sedih sekali, tapi baik Pete maupun Bob, sama sekali tidak merasa kasihan padanya. Bab 14. Pesan misterius. Jupiter Jones duduk di belakang meja di markas besar, dihadapi Pete dan Bob. Jupiter sibuk berpikir, sementara kedua rekannya itu menunggu dengan sabar. Mereka baru saja selesai melaporkan pengalaman mereka sehari itu. Ketiga-tiganya sama-sama capek, karena Jupiter juga sibuk sehari penuh mengawasi perusahaan paman dan bibinya. Sedang Bob dan Pete, walau mereka sudah sempat pulang dan makan malam sebelumnya, masih tetap merasa lelah sehabis mengalami kejadian-kejadian menegangkan hari itu. Akhirnya Jupiter membuka mulut. Rolls-Royce kita yang berlapis emas, sudah 2 kali menyebabkan jejak kita bisa diketahui orang, katanya. Itu harus menjadi pelajaran bagi kita. Dalam mengadakan pelacakan, sebaiknya jangan sampai kita menarik perhatian disebabkan oleh sarana pengangkutan, penampilan ataupun tingkah laku kita. Cuma itu saja yang hendak kau katakan, tukas Pete. Padahal kami tadi sudah berhasil mengumpulkan semua nuri kita sudah nyaris berhasil mengetahui seluruh pesan yang ditinggalkan oleh John Silver. Mengenai di mana ia menyembunyikan lukisan itu lalu tiba-tiba boom, semuanya lenyap. Kini burung-burung itu ada di tangan Huganai. Segala petunjuk ada padanya, dan mungkin sekarang lukisan itu juga sudah ditemukannya. Burung-burung itu tentunya kaget sekali karena segala kejadian yang mereka alami, kata Jupiter. Jadi kurasa Pak Huganai tentunya belum berhasil membujuk mereka supaya mau bicara. Tapi pada suatu saat nanti pasti berhasil juga, kata Bob dengan suram. Dia kelihatannya bukan orang yang gampang menyerah. Biar burung nuri, pasti dia akan berhasil memaksanya membuka mulut. Walau begitu, dengannya kita akan mendapat waktu sedikit, sambut Jupiter. Tapi untuk apa? Tanya Pete. Betul kita sudah mengetahui 4 bagian dari seluruh pesan yang ditinggalkan oleh Pak Silver. Tapi yang kita perlukan ketujuh-tujuhnya. Sedang burung-burung itu takkan bisa kita peroleh lagi. Pasti tidak, karena sudah ada di tangan laki-laki yang bernama Huganai itu. Kau benar, kata Jupiter setelah termenung agak lama. Apa boleh buat, kita harus menerima kenyataan. Kita tidak berhasil memperoleh kembali nuri milik Pak Ventris. Kita juga tidak berhasil memulangkan nuri kepunyaan Ibu Wagoner. Kita tidak berhasil dalam membantu Pak Claudius memperoleh kembali lukisan yang disembunyikan John Silver. Kita gagal, usaha kita sama sekali tidak berbuah. Kita bahkan tidak bisa menonjok Skinny Norris, gerutu Pete. Anak itu Laril, kata juru masak keluarganya. Dia keluar kota untuk beberapa minggu, mendatangi sanak keluarga di kota lain. Terus terang saja, dalam segala hal kita macet. Ketiga remaja itu termenung-menung selama beberapa menit. Kemudian Jupiter mengangguk. Ya, katanya, kini aku tidak melihat jalan lagi. Bagaimana kita bisa menemukan kembali burung-burung nuri yang lenyap, atau mengetahui ketiga bagian dari pesan John Silver yang belum kita dengar. Seperti kau bilang tadi, kita macet. Penyelidikan kita terbukti percuma saja. Kesunyian yang menyusul setelah itu, hanya dipecahkan oleh Blackbeard yang sedang asyik makan biji bunga matahari. Akhirnya Bob mendesah. Sayang kita tidak bisa menyuruh Captain Kidd, Sherlock Holmes, dan Robin Hood bicara ketika semuanya masih terkumpul, katanya. Coba kalau bisa, kini kita akan sudah mengetahui seluruh pesan. Robin Hood. Suara itu terdengar dari arah atas kepala mereka. Nampak Blackbeard menelengkan kepala ke bawah, memandang ketiga remaja itu. Seperti biasa, sikapnya seolah-olah sedang mengikuti pembicaraan mereka. Burung itu mengepak-ngepakkan sayap. Aku Robin Hood, katanya dengan jelas. Kutembakkan anak panah sebagai perlambang. 100 langkah ke barat ia melayang. 3 wajah remaja mendongak dengan serentak. Kalian dengar katanya itu? Tanya Pete. Jangan-jangan, Bob menelan ludah karena gugup. Hati-hati, jangan sampai dia kaget, kata Jupiter. Coba kita lihat, mungkin dia mau mengulanginya lagi. Robin Hood, sapanya. Halo, Robin Hood. Aku Robin Hood, kata burung beo itu dengan suara serak tapi jelas. Kutembakkan anak panah sebagai perlambang. 100 langkah ke barat ia melayang. Setelah itu ia mengepak-ngepakkan sayap lagi. Pete Crenshaw menelan ludah, bahkan Jupiter pun nampak kaget dan kagum. Ingat, bisiknya, menurut Carlos waktu itu, burung ini biasanya bertengger di atas bahu Pak Silver, pada saat orang itu melatih burung-burung nuri. Ya, sekarang aku ingat lagi, kata Bob bersemangat. Ketika kita baru saja memperolehnya, dia akan mengulangi pesan yang seharusnya disebutkan oleh Scarface. Aku tak pernah memberi kesempatan adil bagi si tolol. Cuma waktu itu kita belum tahu, itu kalimat yang sebenarnya merupakan bagian Scarface. Burung beo kadang-kadang memang lebih pintar bicara daripada nuri. Sedang burung beo yang ini, kelihatannya pintar sekali. Mungkin. Kita coba saja, potong Jupiter. Disodorkannya sebiji benih bunga matahari yang besar pada Blackbeard. Sherlock Holmes, kata Jupiter lambat-lambat. Halo, Sherlock Holmes. Blackbeard menanggapi sebutan nama itu dengan kalimat-kalimat yang sudah pernah didengar olehnya. Ia mengepak-ngepakkan sayap, lalu berbicara dengan logat Inggris yang sangat ketara. Anda kenal metodeku, Watson. 37 menuju ke 13. Cepat catat kata-kata itu, Bob, desis Jupiter. Tapi ia sebenarnya tidak perlu menyuruh lagi, karena Bob sudah sibuk mencatat. Sementara itu Jupiter mencoba lagi. Captain Kidd, bujuknya. Halo, Captain Kidd. Disodorkannya lagi 1 biji bunga matahari pada Blackbeard. Burung itu makan dengan lahap, lalu mengatupkan paruh. Aku Captain Kidd, katanya. Lihat di bawah batu di balik tulang untuk menemukan kotak tak berkunci. Astaga, Pete Crenshaw melongo karena kagum. Burung ini ternyata tape recorder bersayap. Ternyata ketujuh bagian pesan itu diketahui semua oleh Nyal. Sebetulnya aku sudah mengira begitu ketika ia mengucapkan pesan yang merupakan bagian burung lain, kata Jupiter dengan nada jengkel. Pesan Scarface, seperti kata Bob tadi. Kini Blackbeard sudah benar-benar timbul semangatnya. Begitu mendengar nama Scarface, ia mengepak-ngepakkan sayap lagi. Aku tak pernah memberi kesempatan adil bagi si tolol, jeritnya. And touch alid pipe chains. Hahaha, kalimat terakhir itu merupakan kiasan. Artinya, dan itu gampang sekali. Sedang hahaha tetap berarti hahaha. Blackbeard tertawa seolah-olah baru saja menceritakan lelucon yang kocak sekali. Tapi ketiga remaja itu tidak begitu mempedulikannya lagi. Bob sibuk mencatat. Setelah beberapa saat menulis, disodorkannya hasil catatan itu pada Jupiter. Nah sudah kutulis ketujuh bagian pesan John Silver, katanya. Pete menghampiri Jupiter. Lalu kedua remaja itu membaca catatan Bob.
Pesan John Silver, lengkap. Little Bo Peep, bagian 1. Little Bo Peep kehilangan domba dan tidak tahu ia harus dicari di mana. Hubungi Sherlock Holmes. Billy Shakespeare, bagian 2. To be or not to be, that is the question. Blackbeard, bagian 3. Aku Blackbeard si bajak laut, dan hartaku kupendam di tempat orang mati menjaganya terus. Yohoho dan tuak 1 botol. Robin Hood, bagian 4. Kutembakkan anak panah sebagai perlambang. 100 langkah ke barat ia melayang. Sherlock Holmes, bagian 5. Anda kenal metodeku, Watson. 37 menuju ke 13. Captain Kidd, bagian 6. Lihat di bawah batu di balik tulang untuk menemukan kotak tak berkunci. Scarface, bagian 7. Aku tak pernah memberi kesempatan adil bagi si tolol. Dan itu gampang sekali. Ya, betul, kata Pete. Kini pesannya sudah lengkap, cuma masih ada yang kurang. Soal sepele. Apa itu? Tanya Bob. Kita harus menyelidiki makna pesan itu, kata Pete.